2.0 ngabuburit sahur di jam 12 malam ke atas. Pam 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 pam. Nenek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Oh, ini Akbar. Lebaran. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi Asin Permadi. Ini kayak kerja dulu pakai baju muslim. Iya. Tadi sudah. Ini episode yang ditunggu-tunggu. Nah, besok hari Sabtu, ya kan? Insya Allah kalau bisa sampai ke Padang aku pulang, ya kan? Dan otomatis ini sahur terakhirku di Samarinda. Dan ini final episode dari Ngasur. Karena besok kan puasa terakhir, ya kan? Malamnya kan kita takbiran. Nah, kita takbiran duluan, sehari sebelum. Oke teman-teman semua, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber. Oke, saya silakan perkenalkan diri, Boy. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Septiadi. Kalau di kalangan kami biasanya manggil Asep. Aku punya Ada Adi. Septiadi. Adi. Tapi kalau misalkan dari kecil memang nama panggilannya Adi. Nama panggung juga Adi. Panggung mana lagi? Jadi kan lusa ini kan Lebaran, Sep. Nah, tapi yang ingin aku tanyakan sebelumnya itu, Sep, malah aku merasa tentang pekerjaan. Sep tadi ini kan basicnya adalah lulusan statistika. Nah, bersama-tama ya satu-satu ya. Bener. Tahun mul. Memang sama. Ini memang sama-sama, sekelas juga. Nah, Sep, kenapa sih dari sekian banyaknya peluang-peluang kerja di jurusan yang linear statistika? Penting nggak sih, Sep, jurusan itu mempengaruhi tempat kerja kita? Maksudnya kita harus nggak sih selinear? Kayak contoh aku perawat, aku kerja di bidang perawat. Aswin psikologi, kerja sebagai orang gila. Psikologi. Cocok tuh, cocok. Nah, kalau Sep tadi sendiri kan dari statistika ke bank ya kan, Sep? Ya, gimana, Sep, menurutmu? Kalau boleh sharing, Oke. sebetulnya kalau untuk pekerjaan sekarang sih nggak ada sama sekali masuk. Dari awal aku pengen jadi yang sekarang tuh nggak pernah ada sebetulnya. Karena kalau untuk waktu ditarik mundur sebelum aku bekerja tempat yang sekarang, banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sudah digelutin dari waktu kuliah lah. Dari waktu kuliah kurang lebih di semester 4 atau 5 sudah mulai cari kerjaan lah ibaratnya yang menghasilkan terus juga bisa menyalurkan ilmu. Kan kebetulan masuk ke jurusan yang statistik. Jurusan statistik kan, statistik itu kan beda ya kayak jurusan matematika. Biasanya orang sering bilang matematika sama statistik sama, sebetulnya beda. Jadi statistik itu kalau menurut aku pribadi lebih spesifiknya lebih ke sosialisasinya lebih banyak daripada matematika. Kalau matematika kan bisa dibilang orang ilmu yang pasti, 1 tambah 1 ya 2. Tapi kalau di statistik enggak, kalau 1 tambah 1 bisa 2, tapi 2-nya itu bisa berartikan yang lain juga, sama dengan ilmunya juga gitu. Jadi kalau di statistik dia lebih luas lah, kalau diibaratkan ilmunya bisa digeneralisir ke berbagai macam bidang. Terus di tempat kerja yang sekarang sebetulnya bisa dibilang juga batu loncatan, bisa dibilang juga aji mumpung, bisa juga dibilang pelarian juga bisa. Ada kenapa? Karena sebelumnya kan sudah pernah dikerja masing-masing tempat nih. Pernah di Bank Indonesia, pernah jadi pegawai kontrak di sana. Tapi memang dasarnya aku nggak suka kerja yang di depan komputer, duduk depan komputer sudah sampai sore, pagi sampai sore di sana. Tapi sukanya ketemu orang banyak. Mungkin kalau SMA mereka sudah pada tahu juga, nggak terlalu pede kalau interaksi sama orang. Tapi ya itu aku gali waktu di kuliah. Kalau boleh dihitung-hitung, kuliah itu dalam seminggu pernah aku di satu tempat pekerjaan, sehari itu bisa ketemu sampai 50 orang yang berbeda. Itu kerjaanku. Kenapa ya? Karena aku mencari data kalau di zaman kuliah. Tahu cuy. Nah, itu Gimana sih di BPS kan? Di BPS. Oh, tahu aku yang di Bank Indonesia pernah. Tapi di BI aku baru tahu cuy. BI koneksinya dari BPS juga. Ya, kalau kamu aja nggak tahu. Coba dia setiap tahun pasti. Jadi Iya. kayaknya Septiadi ini sama kayak Daus kerjaannya cari kerjaan. Dia punya kerja. Ya, makanya tadi kan bisa dibilang pelarian, bisa dibilang batu loncatan karena nggak pernah betah di satu ini. Oke. Nah itu paling. Terus yang sekarang? Kalau untuk yang sekarang sebetulnya kalau
agak lucu kalau yang sekarang. Jadi kalau pernah jalan-jalan ke daerah tepian dari arah sungai, kan dari ujung itu pernah ngeliat Bank BRI kan ya? Iya, iya. Bank BRI kalau tarik mundur lagi ke kanan ada kantor pos, Iya. tarik lagi mundur ke kanan ada BI. Iya. Paling ujungnya ya di tempat kerja kami sekarang. Oke, di simpangan itu ya, Nah, Bang. di simpangan. Semua itu pernah masukin. Nah, Dari BRI Kecuali konter itu pernah, kecuali kantor gubernur, benar. Kecuali kantor gubernur sama PLN. Oh, iya, Itu iya. nggak pernah. PLN itu sempat daftar aja. BRI pernah mau kerja hari pertama tapi nggak jadi. Oke. Kenapa nggak jadi? Ya karena memang ditolak karena sudah ada kerjaan di tempat yang sebelumnya, lagi tekan kontrakan. Oh, gitu-gitu. Nah, terus yang kedua di pos. Di pos itu nggak lulus di tahapan terakhir karena dari wawancaranya memang sengaja ku iniin karena nggak Oh, tertarik iya, lah. iya, iya, iya. ya kira-kira udah tertarik. Ya nggak tertarik. Iya, Ketiga kan geser ke BI itu. BI kan pernah cuman kontrak tapi Iya. melalui link BPS, Badan Iya, Pusat iya. Statistik nggak langsung. Di situ pernah. Dan terakhir ujungnya ya di tempat kerja BTN. sekarang di Bank BTN. Gitu. Dan Kenapa? lucunya semua di daerah situ semua pernah masuk. Oke. Kenapa harus bank? Kenapa harus bank? Ya itu tadi aku bilang karena bisa Pelarian, dibilang pelarian ya karena juga lucunya itu kemarin ada sebelum di BTN dulu pernah ada lowongan karyawan tetap pegawai tetap di Bank Indonesia. Iya. Aku coba masuk. Sedihnya itu rekrutmennya itu 6 bulan berturut-turut 6 bulan dan alhamdulillahnya aku lolos terus di setiap tahapan. Samarinda Balikpapan tuh tesnya, Samarinda Balikpapan sama Balikpapan. Dari tes psikologi yang duduk 8 jam, Iya, iya, iya. ngerjain soal, Iya, iya, iya. wawancara, Oke. wawancara. Nah, yang jatuhnya di tes kesehatan. Tes kesehatan itu aku jatuh, nggak tahu kenapa, karena kan hasilnya nggak disampaikan ke aku. Waktu kamu lagi tes kesehatan kamu jatuh gitu. Enggak lah, maksudnya aku nggak lulus di tes kesehatan. Lulus, ya, ya. Iya, maksudnya nggak di tes kesehatan aku nggak lulus. Iya, iya, iya. Gitu. Sudah nggak lulus lah, Bagus juga. sudah nggak lulus kan? Iya, iya, iya. Masuk 2 minggu kan sedih tuh, sudah nggak lulus, nggak ada lagi sudah ini Lucunya itu. lowongan kerjaan. Oh iya benar. Biasanya banyak setelah 2 minggu berlalu banyak tuh lowongan masuk. Iya, iya, iya. Kan ada balai latihan kerja kalau nggak Iya, salah. iya. Aku dapat informasi dari situ. Sebarlah semua. Pernah juga jadi nyebar lamaran gitu, pernah juga datang perusahaan, Oh. wawancara pernah. Siap, Nyebar siap. buang-buang amplop gitu pernah. Iya, iya, iya. Dan akhirnya ada di BTN 1 BTN. yang dipanggil buat rekrutmen. Ikutin pas hari ini misalnya besok nih mau tes di BTN malam kan sudah siapin ini dan lain sebagainya. Besok paginya aku nggak bisa bangun tuh habis sholat subuh, nggak tahu kenapa nggak bisa bangun, lagi sakit tuh tiba-tiba. Oke. Nah nggak bisa bangun sama sekali, gerak pun nggak bisa sampai diangkat. Kayak ada bisikan set ya. Ya itu makanya. Itu aja set. Itu salah, itu salah. Nah itu makanya sudah masuk situ kan, sudahlah. Aku bilang sama orang tuaku ya sudah nggak usah lah daripada tambah Ya, ya. sakit kan. Benar-benar nggak bisa bangun hari itu, sampai diangkut dari lantai 2 dari loteng itu ke bawah diangkut. Kamu nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa gerak, kamu saya Kayak kaku. freeze gitu, kayak batu gitu. Iya bener, kayak model apa? Sakit banget Iya, pokoknya. temen juga lagi santet. Terus itu. Terus Boy. Jadi kan sudah kan masuk. Nah, ternyata pas tesnya kan jam 8 tuh. Oke, oke. Jam 7 aku masih terbaring tuh. Jam setengah 8 nggak tahu kenapa bisa bangun. Sehat langsung. Pantas lucu. Sudah nggak tahu Iya, kenapa iya, iya, bisa iya, bangun. iya, iya. Setengah 8 bisa bangun, ya sudah. Gila. Tanya bapakku, tanya orang tua gimana nih mau tes atau enggak. Sudah coba aja tes. Cobalah. Tes ternyata lulus ya, tiap tahapannya lulus. Oke, masuk sampai pendidikan, ya sampai kayak sekarang. Dan sebelumnya ditempatkan di Dan sebelumnya 2 tahun setengah, 3 bulan sempat di Samarinda penempatannya. Setelah itu buka kantor di Berau, Kabupaten Iya, Berau. iya. 2 tahun setengah hampir di sana baru balik lagi. Oke, jadi September ini sempat merantau ya di Berau untuk kerja di Bangkuten. Nah, yang aku penasaran malah kamu bilang ini sebagai batu loncatan. Berarti kan ada tujuan yang sebenarnya nih. Ada. Nah, emang tujuannya kamu pengen kemana sih? Bang. Kalau sebetulnya sih dari dulu sebetulnya nggak kepengen kerja ya, karena sudah kan dari kuliah sudah pernah kerja nih di mana-mana nih. Rencana sih kalau memang diperbolehkan, memang sudah dikasih jalan sih rencana mau buka usaha. Kenapa buka usaha ya karena kan orang tua basicnya usaha, Benar. bukan karyawan, bukan pegawai ataupun yang lain. Aku hidup sampai hari ini sama saudara-saudaraku ya dari Benar. usaha orang tua. Iya, 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 iya. Rencana mau ngembangin usaha orang tua. Tadi kayak aku tadi bilang
perjalanan kerjanya Sep tadi memang kayaknya pindah-pindah tempat ya. Iya, nomaden namanya pindah-pindah. Kamu merasa apa ya? Apakah kamu nggak pernah puas gitu? Enggak. Atau bosanan atau gimana sih sebenarnya? Tujuan apa ya? Nggak pernah bisa, paling lama berapa tahun? Kalau di kemarin sempat ada di BPS itu sih yang agak lama dari semester 4 sampai lulus tuh masih di situ. Tapi kan dia nggak menetap kerjanya. Jadi dia kerjanya ya semau aja, yang penting aku sampai target kerjaanku selesai dan dapat lagi kerjaan yang lain. Paling lama yang memang benar-benar menetap kerjanya ya sekarang udah hampir 3 tahun lah, kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi kira-kira Sep kalau suatu saat nanti pun kamu pindah lagi, apakah nggak jauh-jauh dari lingkup bank gitu, atau kalau memang betul-betul mau? Kalau misalkan memang dikasih jalan sih, ya maunya sih keluar. Karena sudah tahu ya itu sih, dari setiap tempat pekerjaanku tuh pastinya dapat ilmu lah dari masing-masing kan. Aku pernah kerja di yang perbankan, pernah kerja yang di luar perbankan, lembaga non pemerintahan juga pernah. Di Balai POM pun aku juga pernah aku di Balai POM cari data juga sebetulnya, sempat 6 bulan di sana. Kamu ngetes formalin gitu? Loh iya bener, aku ngetes loh. Di bank itu beneran, aku nggak bohong. Formalin itu aku tes, borax aku tes. Ya nggak mau sampai makan kan ada alat ujinya. Tanya sama perawat kita tahu. Tes itu tes datanya, Wi. Ya tes datanya. Kira ada makanan formalin dimakan dan bukan? Cari makan lah. Lagi edek, lagi digini. Oh ya, apa nih? Pasti dihormati betul. Kalau kamu ada di tabir. Nggak perlu itu. Enggak lah. Itu udah Pasti parah. nanti ini ada alat ujinya loh. Oke. Gitu. Apa ya? Kalau aku mau nanya Sep tadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ-situ juga sih kerjaannya dia dan lain sebagainya apa ya, tapi kamu merasa jauh lebih kuat nggak hari ini Sep? Pada saat suatu saat nanti ternyata nggak tahu nih kamu pindah lagi ternyata di luar ekspektasimu nih kerjaan ini, kamu sudah bisa mempersiapkan dirimu, udah apa awal-awal kamu merantau kan waktu itu ke Berau tuh apa pusing sendiri atau stres itu, pernah nggak ngerasakan itu juga? Pernah lah, namanya juga pertama kali di ruang lingkup yang beda kan pasti ada pernah. Cuman ya cuman kalau misalkan masalah stres kah atau tekanan atau gimana ya pasti ada di awal-awal. Tapi kan ada punya solusinya sendiri, kan bisa tahu tuh solusinya sendiri ngapain, entah hubungin rekannya sesama tempat satu pekerjaan kah, atau ya dipelajarin dulu apa yang mau dikerjain besok, dipelajarin malam ini dulu gitu. Apa sih tantangannya di kota lain, Ustaz? Kalau di Kita bekerja tapi di kota lain itu. Kalau di kota lain itu kalau aku pribadi ya bukan tantangan malah. Kalau di kota lain itu malah kita lebih menguasai sendiri, maksudnya. Kenapa bisa menguasai sendiri? Karena kita baru tahu terjun ke daerah itu tuh. Kita tahu orangnya gini. Kalau di tempat sendiri kan pertama banyak saingan. Nah, Ya kan? Kedua ya banyak teman-teman yang satu lingkup pekerjaan tapi beda ini. Aku sering dengar dari teman-temanku semakin dewasa kita kadang-kadang kita nggak mau jauh dari rumah, ya. Apalagi aku anak laki-laki nih, contoh anak terakhir. Aku memang secara nggak langsung sebenarnya didesain orang tuaku nggak usah keluar deh, Jagain keluarga. di Samarinda aja maksudnya. Karena orang tua aku juga semakin tua, kakakku juga sudah berkeluarga. Nah kamu digitukan juga nggak sih di rumahmu? kan Didesain seperti itu nggak? Kalau aku sih di rumahku ya kebetulan kan aku bukan cowok satu-satunya benar. kan, malah cowok sebagian besar, malah cowok semua. Sebagian besar cowok semua ya? Cowok semua. Cuman satu yang cewek. Nggak, Kalau kebalik ya? Iya, kalau dari kecil sih nggak pernah nggak pernah dibatasin nih. Kamu harus di rumah aja, atau di Samarinda aja, nggak pernah sih sebetulnya. Tapi kamu punya keinginan nggak? Sorry dipotong. Keinginan ya sudah, karena aku juga dewasa, mungkin jodohku di Samarinda juga, aku ingin berkeluarga di Samarinda aja gitu, dan pada akhirnya tadi nggak kepikiran lagi untuk jauh-jauh dari wilayah Samarinda gitu. Kalau sudah sempat ngerasain yang ngerantau kemarin sih ya, kalau untuk sekarang ya maunya di sini aja kan, dekat sama orang tua. Ya benar tadi kan bilang, karena sudah makin tua, orang tua juga makin ini kan tambah umurnya, makin ngerasa harus lebih dekat lah sama. berkurang dulu. Oh iya, berkurang umurnya. Bertambah umurnya, Bertambah umurnya. berkurang waktu hidupnya. Ya itulah pokoknya. Iya kan? Iya mungkin. Melanggar kan nasib, melanggar etik. Terus Ya itu paling ya, kalau misalnya memang bisa di sini ya Oke. syukur alhamdulillah, bisa bisa dekat keluarga gitu. Sep, dari sekian banyak tempat pekerjaan yang kamu dapat, yang kamu pernah masukin, yang
paling menarik perhatian waktu di mana Sep? Mungkin Apa di Depok waktu itu kamu nyobain formalin? enggak kita nyobain. Di mana ya? Udah lucu, Sep. Kalau Saya udah lucu. makanya tahu juga. Tapi pertanyaan dapat kan saya. Oh ya dapat. Kalau untuk berkesan ya? Berkesan atau Ya, apa? Kamu jahat, Win. Citra tadi kamu hancurkan. Apa namanya di BPS dulu yang paling lama. Kenapa? Ya karena tiap hari ketemu orang yang dengan watak yang berbeda, lokasi juga apa di daerah yang nggak di kota. Kalau dulu waktu kerja aku di daerah Lojanan Tanah. Kedua ya yang tempat sekarang, karena di tempat yang sekarang yang aku bisa ngerasain jadinya anak rantau keluar. Oh iya, yang BTN-nya, bank ini. Oke, Sep, tadi kan di awal aku bilang kan sebelum kita bahas ke Lebaran, kita bahas dulu ke kerjaan. Sekarang kita kembali lagi nih di pembahasan di awal ini aku bilang, karena besok lusa ini kita udah Lebaran. Nah, kamu sendiri bagaimana sih menyikapi, Sep, Lebaran yang berbeda tahun ini? Kalau dari menyikapinya sih sebetulnya dari perasaan dulu ya, kayak sedih pertama. Giliran pas sudah aku pulang ke sini, Ya kan mau ngerasain kayak bulan puasa tahun kemarin. bersama teman. Ya, bersama teman. Yang dulunya tahun kemarin diajakin kita masih posisi di sana. Iya. Giliran kita pulang ke sini kan sudah mau Lebaran tuh. Sholat dimamin teman kita, Sep. Nah itu. Ya kamu. Kamu salah pulang kayaknya Sep. Makanya kan giliran tahun ini sudah pulang, baru bulan puasa dari awal sudah nggak bisa kayak gitu. Sama keluarga juga, karena kakakku kan ada yang kena lockdown di perusahaan. Nggak pernah jadi di rumah itu ngumpul satu ini. Kalau untuk yang beribadah misalkan, biasanya kan rame itu dekat rumah. Kebetulan rumahku yang sekarang kan sudah agak lebih dekat dari masjid lah. Ya. Tapi ya kurang. Ternyata sholat tarawihnya di minggu-minggu pertama ada tarawih, cuman ternyata nggak boleh pakai mic. Jadi kita nggak tahu nih, dikira nggak ada tarawih, padahal ada tarawih di dalam. Kayaknya nggak cuma satu masjid ya. Ya. Berkesan apa ya? Jaraknya satu meter. Sembunyi-sembunyi Ya, kan, sembunyi-sembunyi. Satu patuk lo jago. Sembunyi-sembunyian. Tapi sekarang ya alhamdulillah minggu-minggu terakhir ini sudah mulai agak ini sih, tarawihnya pakai mic. Terus Sudah mulai kalau di dekat rumahku sudah ini sih. Karena memang alhamdulillah di lingkungan di daerah situ sih belum pernah ada yang sampai ini, dan alhamdulillah mungkin sehat semua kan gitu kan. Orangnya juga sudah jaga ini. Cuman memang Lampung Las Vegas sih. Ya itu. Ya dong. Tahu sendiri kalau lewat Kalau di Samarinda buka puasa. kesini nanti jam 5 sore ke daerah Lampung Mangkurat pagi. Las Vegas sih. Iya. Nggak bisa. Udah bisa, memang sudah. Dan soalnya aku kemarin nanya sama teman kita Tana, katanya dia juga bisa meramalkan kira-kira ya kan, Baca peluang. karena apa ya, didasari dengan data gitu. Kalau kamu saya pernah nggak coba untuk ngitung sendiri gitu? Nggak pernah sih kalau untuk menghitung, tapi kalau untuk apa namanya perkiraan ya Iya. karena pernah ini aja. Iya, apa, kan mau aku lagi jualan juga kan di pasar pagi lah, lagi usaha kan di situ. Minggu ini sih sudah off. Minggu kemarin ya makin hari aku tiap kali nganter orang tua ke sana ya makin padat. Jadi masa olah-olah coronanya aja lagi takut sama kita karena kita terlalu padat kan. Jadi yang sudah jaga jarak itu sudah nggak ada. Yang mall Mesra Indah harusnya ini makin banyak didatangin. Pasar pagi apalagi. Seolah-olah ya. Seolah sudah nggak ada apa-apa sebetulnya sudah. Orang kamu kan jualan tuh saya. Nah, merasakan ada dampaknya? Ya merasakan. Nyata? Paling nyata kalau Kerasa itu. banget itu. Kerasa. Tapi kan bukannya udah online ya? Online nggak lagi sekarang, dulu aja Kembali lagi ya? balik lagi sudah di tempat yang kemarin, gimana agak bergeser aja. Ya kalau dibilang perbedaan ya jauh banget sama tahun kemarin. Tahun kemarin ibaratkan kalau berangkat jam 12 paling nggak jam 3 tuh sudah pulang tuh, udah habis. Kalau tahun ini kisaran jam 4 jam 5 baru bisa pulang, karena ya agak sepi kalau ininya. Mungkin orang habis belanja keperluan dia langsung pulang, nggak jalan-jalan lagi. Nah, terus kalau maknai Lebaran sendiri nih, Sep, ya kan? Gimana nih, Sep? Gimana nih? Bergeser nggak sih menurutmu? Orang nggak sholat id, nggak bersalaman, nggak sungkeman. Bergeser nggak nilai-nilainya nih menurutmu? Pastilah, tapi kan karena sudah ada ketetapan ya, ada dari MUI, ada dari pemerintah juga yang sudah membuat pakai dasar, ya sudah bisa diikutin aja lah, kan sudah punya dasar masing-masing. Jadi nggak sungkem tangan itu nggak, Sep? Ya itulah makanya. Ini kayak apa nih kira-kira? Gimana ya kalau Keresahan kan? ya resah pasti. Ya sama kayak
yang tadi aku bilang di masjid itu kan masih kayak normal nih. Ya, Cuman minggu awal mereka memperlakukan adanya jarak. Yang lucu lagi sudah dikasih jarak. Habis sholat salam selesai berdoa tetap juga mereka salaman. Coba di kanan di kiri ya kalau untuk sama ininya. Tapi keliling. Tapi kira-kira kamu kan sholat itu Zat? Kalau yang kemarin aku ngeliat sih kan aku sholat Jumat sebulan ini kan 2 kali aja nggak sholat Jumat karena minggu setelah minggu pertama atau minggu kedua gitu aku keliling tuh cari masjid itu. Ada bahkan yang sudah bikin pengumuman memang ngadakan sholat Id gitu. Kalau memang di masjidku sih biasanya kan nyari dekat rumahnya. Kalau memang di masjidku itu yang ada yang sholat Id ya insya Allah sholat aja. Tapi dengan safety masing-masing lah. Sendiri kan. Sudah di rumah. Kayak masker kan gimana? Iya. Itu sih. Nah, kita kan tahu setiap ada musibah pasti selalu ada hikmahnya. Ya kan? Nah, kalau kamu sendiri nangkap hikmah dari lebaran yang seperti ini kayak apa sih? Hikmah apa yang bisa dari lebarannya atau hikmah dari COVID-nya? COVID Tanggal lebaran ini yang berubah, sistemnya berubah. Tetap orang bawa pegangan tangan saliman pasti. Iya, tetap lah. Iya, kecuali kamu memang keras betul saya bilang jangan gitu nah. Ya kan, misalnya kamu bilang sekitarmu jangan kan sebaiknya jangan. Ya, insya Allah didengar sih. Gimana sih? Kalau dari hikmahnya sih nggak menutup pada lebaran juga. Hikmahnya kalau COVID ini pertama kita lebih jaga kebersihan. Kan kalau lebaran tuh apa ya? Kita kan makan banyak biar tambah lebar kan? Makan banyak. Gimana sih? Ya paling tadi lebih dekat sama keluarga ya kan. Terus kan kalau misalkan sekarang kalaupun dilarang kan juga nggak dilarang secara keseluruhan, tapi kan sudah ada peraturan tuh dari pemerintah boleh nih tapi sesuai dengan zona masing-masing, zona aman masing-masing. Protokol kesehatan. Ya protokol kesehatannya tetap dijalankan gitu paling. Itu paling. Soalnya kalau bahas lebaran itu lebaran kami sendiri, maksudnya aku pribadi aja kayaknya walaupun di kemungkinan besar aku lebaran di kampungnya nenekku ya. Kemungkinan juga aku tetap nggak sholat id kayaknya sih. Aku pribadi kayaknya udah mikir gitu deh, walaupun semua keluarga aku di rumah nggak masalah. Ya kayaknya cuma makannya aja bareng jatuhnya. Iya, kita tetap ketemu keluarga kan. Ya meskipun nggak secara langsung cium tangan kan, mungkin ya biasa, intinya saling memaafkan. Kita kembali menang ya. Kulturku juga di rumah itu biasanya aku sama ibu bapak aku tuh 2 tahun sekali tuh kita mudik tuh. Berau juga ke kecamatan Bidu tuh. Tapi karena situasinya begini kan pada akhirnya enggak gitu ya. Dan tahun kemarin sudah enggak ya? Enggak. Pada tahun ini tahun ini jadwal kami. Sebenarnya kalau mau dibahas dengan set tadi banyak hal gitu. Banyak. Lebih enak memang saat oke aja. Mungkin minta apa ya? Dari set tadi apa mas enaknya? Wejangan mungkin. Wejangan atau iya buat lebarannya ini saya kayak misalnya gimana sebaiknya kita saat sholat idnya, terus bagaimana kita memaknai tradisi yang harus berubah ya kan? Dan mungkin saya juga bisa apa ya, ngasih sedikit masukan lah buat ngasur karena kan terakhir nih harus ada sesuatu yang wah lah yang kita sampaikan ke teman-teman karena saya mayoritas teman-teman SMA kita semua kan tahun ini kita undang cuma ada beberapa orang aja yang bukan dari teman-teman SMA kita tapi juga masuk dalam circle kita lah. Gitu. Apa set kira-kira? Mana? Apa dulu nih yang masuk ke lebaran atau yang saran dulu? Bebas. Terserah set tadi. Kita nggak akan arahkan. Ya, kalau untuk yang lebaran ya masih tetap harusnya masuk protokol kesehatan, tetap dijalankan. Protokol. Sesuai yang sudah diajarkan. Karena kan baiknya bukan untuk kita aja, buat orang yang datang ke rumah, buat keluarga kanan kiri, depan belakang lah yang nggak pernah ketemu. Meskipun kangen banget atau gimana, yang lebih sedih lagi kan untuk keluarga yang atau teman-teman yang malah nggak bisa mudik ya kan ke rumah yang harus bisa ngumpul tapi ini nggak bisa ngumpul. Kebetulan temanku juga yang kebetulan di Berau yang baru nantikan aku nggak bisa, jadi lebaran pertama mereka di rantau ya tahun ini lebarannya gitu. Siapa kamu set? Ya, untungnya aku pas kesini H-2 sebelum di lockdown di kesini kan baru kemarin sempat di lockdown soalnya
Oh iya benar. sempat ditutup kan Gara-gara bandaranya. berita ya nggak jujur. Ya itu sempat. Ya kalau untuk lebarannya ya karena kita sudah disampaikan juga peraturan pemerintah ya wajib untuk diikutin. Meskipun itu keluarga, teman yang jauh baru ketemu mau salaman kan atau gimana ya sambil sama-sama saling jaga. Iya. Iya saya. Saran apa? Buat Ngasur kita nih. ngasurnya Season 2. 2.0. Oh iya. Nah, pada saat kayak gimana saya? Iya. Bilang ngasih saran. Enggak, boleh. Oh ya sudah. Kamu juga mau minta saran? Soalnya Yang lain nggak pernah ngasih saran. kesimpulan dikit kamu siap karena kamu yang menyimpulkan ini Iya, semua. bisa. Saya tadi termasuk penonton setia kita. Karena final episode juga kan saya. Iya, jadi saya tadi aku yakin lah ini nonton lah. Walaupun cuma ada 2 orang yang nonton misalnya dalam satu video. Saya tadi masih satu. Sarannya Iya. apa ya? Sarannya sih kalau yang sudah sering menonton ya sudah bagus aja sih, paling cuman lebih spesifik aja, paling pembahasannya tiap orangnya biar rame, biar lebih inilah. Kalau orang ini bahas tentang ini, orang ini tentang ini. Makanya udah kalau season 3 nanti ada, saya tadi bisa bantu kita nih Insya Allah. ngundang kepala BPS gitu. Buset. Ya, tamu kita lebih ekspor gitu dah. Ya gimana? Itu aja sih kan kalau aku. Karena Sebenarnya banyak yang bisa banyak dibahas. banyak banget yang bisa dibahas sama saya jadi. Cuman kita mencoba lah untuk pas-paskan gitu. Iya. Karena ini kan juga lusa sekali lagi kita ingatkan lebaran. Nah mungkin sekaligus mengucapkan ya untuk seluruh saudara kita umat muslim di dunia, kita ucapkan selamat lebaran. Semoga makna lebaran tahun ini tetap seperti lebaran sebelumnya meskipun metodenya berbeda ya. Oke, langsung saja kita akhiri. Saya Muhammad Ruhman. Saya Aswin dan Nah, Septiadi. Mohon undur diri. Salam keren, mawar merah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi